Pembuatan portofolio aplikasi dinas ABC. Pertama dulu perkenalkan, nama saya Hadi Panda Ginting, NPM 2185246. Di sini langsung saja ke tinjauan pustaka yang saya jelaskan. A. Hubungan antara strategi bisnis, strategi IT dan IS. Menurut Ward, dalam penerapan teknologi informasi secara optimal, dibutuhkan suatu strategi IS dan IT yang selaras dengan strategi bisnis organisasi. Maka dari itu, dibutuhkan strategi sistem informasi dan strategi teknik informasi yang tepat untuk mendapat pengembangan strategi bisnis dalam rangka mencapai tujuan bisnis perusahaan. Berikut model strategi IS dan IT yang dikembangkan diharapkan nantinya akan menghasilkan portofolio aplikasi yang mendatang. Berikut gambarnya. Berikut juga gambar 2, yaitu model strategi SI dan TI. Berikut penjelasannya. Model ini memiliki input seperti pada gambar, antara lain lingkungan bisnis internal, analisis yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui dan mengidentifikasi kondisi lingkungan bisnis internal perusahaan yang berkontribusi bagi kelangsungan perusahaan, antara lain visi, misi, tujuan, struktur dan organisasi, dan lain-lain. Lingkungan bisnis eksternal, yaitu analisis yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui dan mengidentifikasi lingkungan eksternal bisnis. Eksternal perusahaan meliputi kondisi politik, ekonomi, sosial, dan teknologi yang dapat mempengaruhi bisnis, dan lain-lain. Lingkungan SI dan TI internal, analisis yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui dan mengidentifikasi SI-TI yang telah ada dan dikembangkan perusahaan. Analisis ini juga dapat mengevaluasi portofolio aplikasi yang sudah ada dan kontribusi sistem informasi dan teknik informasi. Lingkungan SI dan TI eksternal, analisis yang dilakukan oleh peneliti untuk mengidentifikasi tren teknologi terkini dan mengetahui tingkatan kesesuaian teknologi yang diperoleh terhadap bisnis. Kedua, hasil. Pada model di atas juga terdapat hasil dari proses strategi SITI, antara lain strategi bisnis sistem informasi, bagian dari portofolio mendatang yang menggambarkan tentang arsitektur informasi dan menjelaskan bagaimana SITI dapat digunakan untuk membantu perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Strategi teknologi informasi yang berisi kebijakan dan strategi untuk mengelola teknologi informasi dan sumber daya manusia yang spesialis. 3. Strategi manajemen SITI berisi strategi perusahaan berupa kebijakan-kebijakan yang bersifat konsisten. Dari semua output yang telah dijelaskan di atas, pembahasan tugas ini juga sampai strategi bisnis SI yang kemudian menghasilkan portofolio aplikasi di dinas ABC. C. Kerangka penggunaan alat dan teknik secara efektif. Pada kerangka yang terlihat pada gambar 2.3, berikut menunjukkan alat dan teknik yang digunakan dalam pembuatan portofolio aplikasi. Berikut strategi high potential dan key operasional serta support. Pada gambar 2.3 menunjukkan bahwa untuk membuat sebuah portofolio aplikasi dapat dilakukan dengan beberapa analisis. Penggunaan beberapa analisis menurut Ward lebih efektif daripada teknik yang tertutup. Ada 3 metode yang menjadi masukan dalam pembuatan portofolio aplikasi mendatang yang diimplementasikan pada tugas akhir tersebut, yaitu PES Analysis, Mission Objective, BCC,
dan CSF, dan proses activity analysis. Analis PES yang dilakukan pada situasi terkini organisasi. Kemudian pada analis BCS, BSC, dan CSF, serta analisis proses akan dijelaskan lebih lanjut pada bab interpretasi kebutuhan informasi dan potensi aplikasi mendatang. D. Analisis situasi terkini organisasi. Dalam memahami situasi terkini organisasi, ada beberapa analisis yang harus dilakukan, yaitu analisis internal bisnis, analisis internal bisnis, eksternal bisnis, analisis internal SITI, dan analisis eksternal SITI. Berikut penjelasan dari setiap analisisnya. 1. Analisis lingkungan internal bisnis. Menurut Ward, dalam menganalisis internal bisnis yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi, menganalisis, dan mengerti strategi bisnis, bukan hanya tujuan akan tetapi cara bagaimana mencapainya. Dalam penelitian ini, yang dimaksud strategi bisnis adalah visi, misi, dan strategi dinas ABC. Lingkungan organisasi meliputi struktur organisasi yang ada, yang juga akan dilakukan pada bab selanjutnya di tugas akhir ini. Proses bisnis saat ini, kegiatan dan identitas informasi utama, misalnya pelanggan, item, stok, dan akun, dan bagaimana berhubungan dengan entitas lain. Dalam penelitian ini dimaksudkan ke dalam subbab tugas pokok dan fungsi. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas yang ada di dinas ABC dan dokumen yang terkait serta pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Analisis lingkungan eksternal bisnis sangat penting untuk memahami kondisi lingkungan eksternal bisnis dalam rangka menentukan peluang SITI terhadap dampak bisnis dan memberikan kontribusi dalam bentuk strategi bisnis. Dalam tugas ini, untuk menganalisis kondisi lingkungan eksternal bisnis dilakukan dengan menggunakan analisis PES, Political, Economic, Social, Technology, serta kebutuhan informasi dan potensi aplikasi dari analisis tersebut. Analisis lingkungan internal SITI. Pada tugas akhir ini, analisis kondisi lingkungan internal SITI bertujuan untuk mengetahui aplikasi dan sistem informasi yang telah diterapkan, lalu mengidentifikasi portofolio aplikasi saat ini yang ada di dinas ABC tersebut. Analisis lingkungan eksternal SITI. Dalam penelitian ini, analisis kondisi lingkungan eksternal SITI bertujuan untuk mengetahui tren teknologi yang dapat diimplementasikan dinas untuk melaksanakan pekerjaannya. Sebenarnya analisis ini hampir sama dengan analisis PES pada bagian teknologi, maka dari itu pada pembahasan analisis ini tidak banyak dibahas. Menurut Robert S. Kaplan dan David P. Norton dari Harvard Business School, balance scorecard merupakan metode pengukuran bagi performan perusahaan secara cepat, tepat, dan akurat dengan menggunakan 4 perspektif atau 4 sudut pandang yang berbeda. Metode ini dilakukan agar pihak manajemen dapat merencanakan visi dan strategi mendatang yang tepat bagi perusahaan. Perspektif yang ditampilkan pada gambar ini antara lain perspektif keuangan, finansial, perspektif proses bisnis internal, perspektif pelanggan, dan yang terakhir adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Balance scorecard seperti terlihat pada gambar 5 membantu pihak perusahaan untuk dapat menjelaskan kinerja organisasi atau perusahaan dengan 4 perspektif dari metode tersebut. Keempat perspektif itu adalah perspektif finansial, customer atau pelanggan, internal, proses, inovasi, dan pembelajaran. Akan tetapi, pengerjaan tugas ini balance scorecard yang dipakai adalah balance scorecard untuk public sektor, seperti gambar yang berupa peta strategi menurut
Howard Rom. Analisis Critical Success Factor. Analisis CSF adalah analisis yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mengetahui dan merumuskan faktor-faktor kritis keberhasilan atau suatu perusahaan. G. Interpretasi kebutuhan informasi dan potensi aplikasi mendatang. Dalam menginterpretasikan kebutuhan mendatang, tahapan yang harus dilakukan adalah analisis balance scorecard dan critical success factor dan pemunculan potensi aplikasi dari analisis PES. Analisis balance scorecard dan critical success factor. Pada bagian menganalisis dengan menggunakan balance scorecards atau BSC dan critical success factor. Pada tugas akhir ini terjadi penggabungan metode BSC dan CSF yang selanjutnya akan dibahas pada bab interpretasi kebutuhan mendatang. Dikarenakan dinas ABC sudah memiliki strategi bisnis, maka dapat langsung dijadikan objektif yang selanjutnya dipetakan dalam 4 perspektif yang ada pada BSC, yaitu perspektif finansial atau keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Kemudian objektif yang sudah ada diteruskan sampai menemukan CSF, aktivitas yang harus dilakukan dinas. Lalu langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi kebutuhan informasi dan potensi aplikasi dari setiap objektif yang ada pada BSC. 2. Kemunculan aplikasi dan hasil analisis tupoksi. Dalam kegiatan ini, pemunculan aplikasi tidak hanya dilakukan dengan melihat objektivitas dinas, akan tetapi juga melihat dari sisi operasional dengan menggunakan analisis tugas pokok dan fungsi yang memunculkan kebutuhan informasi dan potensi aplikasi. 3. Penggabungan potensi aplikasi. Dalam subbab terakhir pada bab interpretasi kebutuhan mendatang, bertujuan untuk menggabungkan hasil pemunculan potensi aplikasi agar dapat mengetahui hasil penggabungan potensi aplikasi dari analisis internal SITI, analisis PS, analisis BSC, dan CSF. H. Portofolio aplikasi MC Farlan. Portofolio aplikasi harus direncanakan dengan dan dikelola menurut kontribusinya bagi bisnis sekarang maupun yang akan datang. Model portofolio tradisional lebih menitik beratkan pada hubungan antar sistem tugas yang dilakukan daripada tujuan terhadap kesuksesan bisnis. Sebuah konsep portofolio aplikasi bisa diturunkan dari matriks aplikasi MC Farlan yang mempertimbangkan kontribusi IT pada bisnis sekarang dan ke depan. Berikut strategi aplikasi yang sangat penting untuk mempertahankan strategi bisnis masa datang. High potensial aplikasi yang mungkin penting dalam mencapai kesuksesan di masa mendatang. KI operasional, aplikasi di mana organisasi saat ini tergantung untuk memperoleh kesuksesan. Support, aplikasi ini memiliki nilai akan tetapi tidak terlalu penting bagi keberhasilan organisasi. Dalam matriks di atas dapat dilihat bahwa nantinya semua aplikasi akan petakan sesuai dengan fokus perusahaan untuk mendukung jalannya proses bisnis perusahaan tersebut. Di dalam matriks tersebut ada 4 kuadran yang memiliki karakteristik berbeda, yaitu kuadran strategi, high potential, key operasional, dan support. Pada peta 1. Peta sistem info aplikasi. Peta sistem aplikasi adalah representasi konsep ideal dari aplikasi yang dapat digunakan sebagai arahan yang mendukung struktur bisnis. Pada peta sistem aplikasi mengklasifikasikan sistem menjadi 5 tingkatan. Dari yang paling rendah adalah aplikasi, pendukung operasional, transaksional, pengawasan, dan kontrol. Kemudian perencanaan dan analisis. Serta posisi paling atas
diduduki oleh aplikasi yang bersifat strategis. Sebagai petunjuk untuk mendapatkan peta, sistem aplikasi dapat digunakan generik aplikasi flow yang ditunjukkan pada gambar 2.3 2.7. 3. Metode penelitian. A. Persiapan. Di dalam tahapan ini ada 3 bagian yang dilakukan terlebih dahulu, antara lain: A. Penentuan latar belakang, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. B. Studi literatur. C. Survei objek penelitian dan pengumpulan data. Pemahaman situasi terkini organisasi. Pada tahapan ini meneliti kemunculan pemahaman situasi terkini organisasi dari data-data dan informasi yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Situasi terkini organisasi meliputi aliran informasi, permasalahan, dan harapan serta dukungan software aplikasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Kemudian peneliti menganalisis sebagai berikut. 1. Analisis internal dan eksternal (SITI). Analisis ini dilakukan dengan melihat aspek internal SITI seperti beberapa besar pengaruh aplikasi yang sudah ada untuk membantu pelaksanaan pekerjaan sehari-hari, dan juga aspek eksternal SITI mengenai tren teknologi yang kemungkinan diterapkan pada dinas ABC. Analisis internal dan eksternal bisnis. Analisis ini dilakukan dengan melihat aspek internal bisnis seperti budaya organisasi, struktur organisasi, dan alur informasi atau tugas di dinas tersebut, dan juga aspek eksternal organisasi seperti analisis politik, ekonomi, sosial, dan teknologi atau analisis PES. C. Interpretasi kebutuhan informasi dan potensi aplikasi mendatang. Pada tahapan ini adalah tahapan analisis yang dilakukan dengan beberapa metode mulai dari analisis SWOT, balance scorecard, critical success factor, analisis PES, dan analisis value chain. Berikut penjelasannya. Analisis balance scorecard dan critical success factor dari strategi dinas dan dari bab sebelumnya menjadi masukan untuk analisis ini. Analisis balance scorecard ini berguna untuk mengukur kinerja pada dinas ABC. Dari setiap matriks SWOT diproyeksikan ke dalam 4 perspektif yang disebutkan sebelumnya. Kedua, pemunculan potensi aplikasi dari analisis tupoksi. Dalam bagian ini, penelitian memunculkan kebutuhan informasi dan potensi aplikasi dari aplikasi analisis tupoksi yang sudah didefinisikan pada sub sebelumnya. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui potensi aplikasi pada kegiatan operasional dinas. 3. Penggabungan potensi aplikasi. Dalam bagian terakhir pada tahapan ini, peneliti menggunakan potensi aplikasi dan dari analisis BSC dan CSF. Analisis tupoksi antara lain PES. Tupoksi dan analisis PES antara lain D. Penyusunan portofolio aplikasi. Pada tahapan yang terakhir ini ada beberapa bagian dalam menyusun dokumentasi strategi SITI, yaitu menentukan portofolio aplikasi MC Farlan. Pada bagian ini, potensi aplikasi yang ada pada tahapan sebelumnya kemudian dikelompokkan sesuai dengan metode yang ditemukan oleh MC Farlan. 2. Pembuatan arsitektur sistem aplikasi. Dalam bagian ini, potensi aplikasi yang muncul dikategorikan sesuai dengan proses bisnis yang dapat didukung aplikasi. 3. Pembuatan laporan tugas akhir. Semua hasil yang telah diperoleh dari tahapan-tahapan sebelumnya didokumentasikan dari tahapan awal proses sehingga tahap akhir. Pembuatan laporan tugas akhir disesuaikan dengan standar yang diberlakukan dalam penulisan buku, juga tugas akhir di jurusan sistem informasi. Pembahasan potensi aplikasi hasil dari analisis internal SITI. Dari analisis lingkungan internal SITI, ada beberapa aplikasi yang sudah diimplementasikan oleh dinas ABC, seperti pada tabel 1 berikut, yaitu nama aplikasi. 1. Sistem informasi kepegawaian. 2. Sistem informasi penyusunan anggaran.
B. Potensi aplikasi hasil analisis BSC dan CSF. Dari analisis hubungan antara BSC dan CSF, memunculkan beberapa potensi aplikasi seperti terlihat pada tabel 2. Nama aplikasinya: 1. Sistem informasi keuangan, 2. Portal dinas, 3. Sistem informasi pembinaan, penyuluhan, dan sosialisasi, 4. Sistem informasi presensi pegawai, 5. Sistem informasi pengelolaan tugas, 6. Sistem informasi manajemen kepegawaian, 7. Sistem informasi kearsipan, 8. Sistem informasi manajemen barang daerah, 9. Sistem informasi pengadaan barang dan jasa, 10. Sistem informasi geografis optimalisasi lahan, 11. Sistem informasi kendali mutu. C. Potensi aplikasi hasil analisis tupoksi. Berdasarkan analisis value chain, didapatkan beberapa potensi aplikasi seperti terlihat pada tabel 3. Nama aplikasi: 1. Sistem informasi keuangan, 2. Sistem informasi pengelolaan komplain, 3. Portal dinas, 4. Sistem informasi pembinaan, penyuluhan, dan sosialisasi, 5. Sistem informasi presensi pegawai, 6. Sistem informasi pengelolaan tugas, 7. Sistem informasi manajemen kepegawaian, 8. Sistem informasi kearsipan, 9. Sistem informasi manajemen barang daerah, 10. Sistem informasi pengadaan barang dan jasa, 11. Sistem informasi geografis optimalisasi lahan, 12. Sistem informasi kendali mutu, 13. Sistem informasi manajemen surat, 14. Sistem informasi penyusupan anggaran. Berdasarkan analisis PES, didapatkan beberapa potensi aplikasi seperti terlihat pada tabel 4, yaitu aplikasi 1. Portal dinas, sistem informasi keuangan, sistem informasi kendali mutu, sistem informasi geografis optimalisasi lahan. E. Penggabungan potensi aplikasi. Berdasarkan keseluruhan analisis, maka didapat potensi aplikasi yang dibutuhkan oleh dinas ABC dalam melaksanakan pekerjaannya dikelompokkan berdasarkan matriks MC-Farland seperti terlihat pada tabel 5 sampai tabel 8. Tabel 5, aplikasi strategi. 1. Sistem informasi geografis optimalisasi lahan. Tabel 6, aplikasi high potensial, sistem informasi pengadaan barang dan jasa, dan sistem informasi kendali mutu. Tabel 7, aplikasi key operasional, sistem informasi manajemen kepegawaian, sistem informasi keuangan, sistem informasi kearsipan, 4. Sistem informasi manajemen barang daerah, 5. Sistem informasi penyusunan anggaran, 6. Sistem informasi pembinaan, penyuluhan, dan sosialisasi. Tabel 8, aplikasi key operasional, yaitu 1. Sistem informasi manajemen kepegawaian, 2. Sistem informasi keuangan, 3. Sistem informasi kearsipan, 4. Sistem informasi manajemen barang daerah, 5. Sistem informasi penyusunan anggaran, 6. Sistem informasi pembinaan, penyuluhan, dan sosialisasi. Tabel 9, aplikasi support. Aplikasi support antara lain 1. Portal dinas ABC, 2. Sistem informasi pengelolaan komplain, 3. Sistem informasi pengelolaan tugas, 4. Sistem informasi presensi pegawai, 5. Sistem informasi manajemen surat. Kesimpulan: berdasarkan dari pengerjaan tugas akhir ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Dari hasil analisis internal SITI berdasarkan bab pemahaman kondisi SITI, dapat 2 aplikasi yang telah diimplementasikan oleh dinas ABC. Kemudian, dari hasil analisis PES berdasarkan subbab analisis lingkungan bisnis, dimunculkan 4 potensi aplikasi. 2. Analisis balance scorecard dan critical success factor menghasilkan 9 potensi aplikasi. Kemudian dilakukan juga dengan pemunculan potensi aplikasi dari analisis tupoksi menghasilkan 14 aplikasi. 3. Dari keseluruhan analisis berdasarkan bab pemahaman kondisi terkini organisasi dan bab interpretasi kebutuhan informasi dan potensi aplikasi, memunculkan 14 aplikasi yang dibutuhkan dinas yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan pekerjaan. Kemudian aplikasi tersebut dikategorikan dengan menggunakan matriks MC-Farland untuk mengetahui kontribusi SITI terhadap proses bisnis. Pemetaan tersebut menghasilkan 1 aplikasi termasuk aplikasi strategis, 2 aplikasi termasuk aplikasi high potensial,
6 aplikasi termasuk aplikasi KI operasional, dan 5 aplikasi termasuk aplikasi support. Selanjutnya, pembuatan arsitektur sistem informasi aplikasi dapat dilakukan dengan mengidentifikasi kegiatan bisnis yang dapat didukung oleh aplikasi tersebut. Didapatkan satu aplikasi yang termasuk aplikasi strategis, satu aplikasi yang termasuk aplikasi perencanaan dan analisis, satu di aplikasi yang termasuk aplikasi monitoring dan kontrol, 5 aplikasi yang termasuk aplikasi transaksi, dan 7 aplikasi yang termasuk aplikasi pendukung operasional.